Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, wabil khusus kepada DKM beserta jajarannya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan senang hati, dengan mudah, bahkan dengan penuh rasa cinta, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat adalah perintah Allah dan berjamaah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi kita diajarkan untuk mutaba'ah, mengikuti imam. Ya, pembahasannya pada pagi hari ini adalah mutaba'atul imam. Salat itu mengikuti imam. Nah, oleh karenanya ketika makmum tidak niat menjadi makmum, tidak muqtadiyan, tidak makmuman atau iktidaan, maka sholat jamaahnya tidak sah. Ini makanya makmum ini kan harus makmuman fardhu lillahi ta'ala, itu wajib bagi makmum. Usalli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Ngucapin mustaqbilal kiblati enggak wajib, karena jelas kita madhab kiblat.
Kemudian mengucapkan adaan, ini juga enggak wajib, lawan kata dari qadhaan. Tapi kalau makmuman, karena menjadi makmum hukumnya wajib. Beda kalau imam. Dalam kajian fikih kita, imam tidak wajib niat jadi imam. Seandainya imam hanya saya niat sholat subuh 2 rakaat fardulillahi ta'ala, sah. Tanpa memakai imaman, hanya dia tidak mendapatkan pahala berjamaah, tapi sah. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat sholat berjamaah hukumnya wajib. Maka makmum dan imam harus niat jadi imaman, kemudian makmum tetap wajib niat makmuman. Tapi rugi kalau imam nggak niat jadi imam, kasihan makmumnya ini. Kita akan membaca hadis nomor hadis 429, halaman 192 193. Nomor hadis 429, halaman kitabnya 192 193. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam itu tidak lain melainkan buat diturut atau diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila ia imam bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kamu bertakbir hingga ia bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila ia ruku, hendaklah kamu ruku. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kamu ruku hingga ia ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila ia berkata mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada, dan apabila ia sujud, fasjudu, maka sujudlah kamu. Wala tasjudu hatta yasjuda,
dan janganlah kamu sujud hingga ia sujud. Wa idza shalla qa'iman, dan apabila ia salat duduk, maka hendaklah fasallu qiyaman, maka hendaklah kamu sekalian salat qiyaman. Dan apabila ia salat duduk, maka hendaklah kamu sekalian salat duduk. Saya ulangi, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, dan apabila ia salat berdiri, maka hendaklah kamu salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, dan apabila ia salat duduk, maka hendaklah kamu sekalian salat sambil duduk. Diriwayatkan ia oleh Abu Dawud, dan ini adalah lafalnya, tetapi asalnya di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim. Keterangan, ada riwayat dengan memakai wawu, jadi walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Kalau di kitab ini tulisannya Allahumma Rabbana lakal hamdu. Laka tidak memakai wawu. Dalam riwayat yang lain walakal hamdu, dan riwayat yang memakai wawu itu dengan tidak pakai Allahumma. Jadi kalau pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu, kalau tidak memakai wawu, tidak memakai Allahumma, berarti memakai wawu Rabbana walakal hamdu. Silakan, ada beberapa riwayat. Semua macam itu boleh dikerjakan. Kemudian keterangan yang nomor 2, ada hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk, sedangkan makmum semuanya berdiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah makmum supaya turut imam salat duduk, itu bukan perintah wajib, yakni makmum boleh berdiri, tetapi lebih baik duduk turut imam menurut riwayat ini. Adapun orang yang tidak bisa berdiri lantaran tepok, sakit atau lain-lain udzur, tentulah boleh duduk menurut imam yang berdiri. Imamnya berdiri, makmumnya sambil duduk boleh kalau ada udzur. Ini keterangannya. Saya ulangi terjemahannya. Dari Abu Hurairah. Di sini dari Abi Hurairah. Apa perbedaan Abu dengan Abi? Perbedaan bahasa Arab. Karena teks hadisnya di sini ya, ada an Abi. Ya, an ini dalam bahasa Arab namanya huruf jar. Maka kata setelahnya harus dibaca kasrah. Tidak boleh an Abu Hurairah, tidak boleh. Tapi harus an Abi Hurairah. Kalau bahasa Indonesia bebas, dari Abu Hurairah silakan,
dari Abi Hurairah bagus, sama dengan bahasa Arabnya. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan imam itu tidak lain melainkan buat diturut atau diikuti. Maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, dan janganlah kamu bertakbir hingga ia bertakbir. Dan apabila ia ruku, hendaklah kamu ruku, dan janganlah kamu ruku hingga ia ruku. Dan apabila ia berkata, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu berkata, Allahumma rabbana lakal hamd, atau rabbana walakal hamd. Dan apabila ia sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu sujud hingga ia sujud. Dan apabila ia salat berdiri, maka hendaklah kamu salat berdiri, dan apabila ia salat duduk, maka hendaklah kamu sekalian salat duduk. Hadis riwayat Abu Dawud, dan ini adalah lafalnya, tetapi asalnya dalam kitab Sahihain. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa melihat salat kita masing-masing. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ada di depan kita untuk diikuti, untuk diikuti, bukan dibarengi. Bener nggak ini? Imam untuk diikuti, bukan dibarengi. Masih banyak ya kawan-kawan kita yang sholatnya tidak mengikuti imam tapi barengi imam. Nah ini, makanya kita perlu perhatikan sholat kita. Kalau membarengi imam itu hukumnya makruh, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram barengi imam, salatnya tidak sah. Ya. Bareng dengan imam, takbiratul ihramnya tidak sah. Bareng di sini secara urfan. Imam belum selesai bar, Allahu Akbar, baru imam Allah, dia juga Allah. Itu namanya bareng. Jadi nggak harus A sampai Z bareng, nggak dari A terus sampai bar, nggak. Yang namanya bareng secara umum itu masih barengi meskipun dikit. Jadi benar-benar dalam takbiratul ihram Allahu Akbar. Begitu imam takbir selesai bar, baru kita Allahu Akbar. Bisa dipahami? Nah. Kemudian untuk gerakan-gerakan sholat yang lain sama sampai salam. Imam assalamualaikum, jangan salam duluan.
Setelah imam salam kedua, assalamualaikum, baru kita salam assalamualaikum. Rukuk juga demikian di sini. Ada yang sering bareng imam. Ketika imam ini rukuk, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah. Dalam teks hadis ini, ketika mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana walakal hamdu. Tapi dalam madhab Syafi'i, sunnah tetap bagi makmum juga ketika bangun dari rukuk, sunnah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika imam bangun dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita pun bangun sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati sampai akhir, silahkan. Minimal Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau kita cek sholat kita masih banyak yang barengi imam, belum mengikuti imam. Ya, saya ulangi, untuk takbiratul ihram barengi imam sholatnya tidak sah, harus ngulang takbirnya. Kemudian hanya ada satu sunnah, ya, yang antara makmum dengan imam, sunnah untuk bareng-bareng atau bersama-sama, yakni ketika mengucapkan amin. Di dalam kitab-kitab fikih, di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan, ketika makmum ini bareng dengan aminnya imam, kemudian bareng dengan aminnya para malaikat di langit, maka ghufira ma taqaddama min dzanbih, dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Hadis Rasul dalam kitab Al-Adhkar, ya. Jadi ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan biasanya Rabbi firli wali walidaya, amin, bareng serentak, maka hufira ma taqaddama min dzanbi, dosa yang lalu diampuni oleh Allah hanya dengan mengucapkan amin. Tapi hati-hati, di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan tidak boleh ada ucapan lain sebelum amin kecuali berdoa Rabbi firli wali walidayya, baru amin. Karena ini kaitannya dengan doa, ya. Ketika imam mengucapkan dari ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jangan ditafsirkan sirat, jembatan sirat untuk menyeberang ke surga, bukan, ya. Jalan yang lurus ini bukan jembatan sirat menuju surga, bukan. Karena jembatan sirat nanti, ya, naik turun baru lurus. Enggak ada seorang ahli tafsir atau mufasir yang mengatakan siratal mustaqim itu nanti jembatan sirat menuju surga, enggak ada.
Semua mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yakni ad-din al-murda, agama yang diridhoi, yakni dinul Islam. Ya Allah, berikan kami hidayah terus ya Allah dengan agama Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Kalau dalam ayat lain, an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Biasanya dibaca dalam doa tarawih itu. Ini ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Maghdub ini adalah orang-orang Yahudi. Waladzallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Tersesat, yakni Nasrani. Nah, setelah itu kita nggak boleh mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Maka ini bisa memutus kesunahan membaca amin. Jadi antara waladzallin dengan amin tidak ada kata-kata selain doa Rabbighfirli, karena ini kaitannya dengan doa tadi ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab amin, bukan malah dijawab subhanallah. Sholatnya nggak batal nggak? Seandainya waladzallin Allahu Akbar gitu, sholatnya tidak batal. Tapi memutus kesunahan mengucapkan amin, sehingga kalau dia mengucapkan amin ini sudah enggak mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Nabi. Bisa dipahami? Ini sholat kita demikian. Jadi intinya pada pagi ini kami menyampaikan hati-hati dengan sholat kita. Mutabaah, mengikuti imam, bukan membarengi imam. Nah, maka teks hadisnya jelas ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ini pakai kaidah innama dalam bahasa Arab. Ya, innama ini adatul hasri, titik penghabisan, ya, hanya sanya kalau bahasa kita. Imam ini untuk diikuti, wajib mengikuti imam. Ini kalau semua umat Islam dalam hal apapun imamnya takbir, dia ikut takbir, luar biasa. Tapi hari ini umat Islam belum punya satu pimpinan muslim yang semuanya tunduk mengikuti. Nanti akhir zaman akan muncul satu pemimpin yang semuanya mengikuti, semuanya tunduk patuh, nggak ada perdebatan. Karena waktu itu kalau nggak ikut Imam Mahdi, ikut siapa? Dajjal. Na'udzubillah. Kita pengen jadi pasukan Imam Mahdi apa enggak? Hah? Pengen? Kalau saya nggak pengen. Ketemu Dajjal masalahnya itu, ya? Yang repot gitu. Ya Allah, saya minta ya Allah jadi pasukan Imam Mahdi. Ya kalau jadi, kalau enggak nanti jangan-jangan ikut
Dajjal karena taruhannya itu iman. Kalau imannya nggak tinggi, imannya nggak tebal, waduh repot. Maka hari ini kita diajarkan oleh Nabi, silahkan diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini itu doa sebelum kita salam sampai innaka hamidum majid. Dulu kita sudah mempelajari dalam bab salat innaka hamidum majid. Kemudian Nabi meminta isti'adah dari 4 perkara tadi, adab kubur, adab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian dari keburukan fitnah dajjal. Ini silahkan yang pengen punya cita-cita jadi tentaranya Imam Mahdi, silahkan ya. Tapi iman harus tinggi ya. Di lain kesempatan saya juga pingin ya. Cuman taruhannya iman harus tinggi ya. Maka para ulama silahkan minta umur panjang, tapi semoga nggak ketemu dajjal. Aduh. Ya, kemudian intinya adalah kita pasrah tawakal kepada Allah. Kalau memang kita ketemu Imam Mahdi, ya sudah, kita jalani. Berarti kita siap melawan dajjal. Kalau enggak ketemu umur kita sampai dengan bertemu Imam Mahdi, ya sudah, kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Kan jelas di sini faida kabbara fakabbiru, ketika dia telah takbir. Ini kalau dikaji bahasa Arabnya kabbara ya, bertakbir, fi'il madhi berarti sudah lewat dulu. Kabbara selesai imam takbir, kita ikut takbir ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam murabbin hakimin wa qaidun mahirun yu'allimul mu'minina wujuba mutaba'ati imamihim li'annahu qaiduhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah murabbin, guru yang sangat bijaksana. Beliau adalah panutan yang luar biasa. Beliau mengajarkan kepada orang-orang beriman tentang kewajiban mengikuti imam. Kenapa? Karena imam ini oleh semua makmum dijadikan panutan. Fala yusabikunahu, maka janganlah kamu mendahului imam. Bal wala yusawunahu, bahkan jangan sampai membersamai, membarengi imam. Rinciannya hukumnya tadi sudah. Wa innama yutabi'unahu min ghairi ta'khirin wala sabkin. Mengikuti imam ini jangan lelet ya. Imam salam masih sujud ya. Imam sudah takbir masih tengak-tenguk. Atau maaf ini kalau ada yang was-was kan, ae terus ya, sampai imam membaca waladhdallin masih
terus gini-gini terus. Ini. Ya. Membayangkan apa itu di depannya ada yang bawa pistol kali ya. Ini kasihan orang yang punya penyakit was-was. Maka Rasul melarang wudhu di kamar mandi, kencing di situ ya, buang air di situ, mandi di situ, wudhu di situ, akan mendatangkan was-was. Mungkin salah satu penyakit was-was datangnya dari situ. Ya. Hati-hati ini. Kalau yang was-was, usahakan wudhu di luar kamar mandi. Ya, ini usahakan. Kenapa? Karena kalau wudhu di kamar mandi, dia akan was-was, takut ada percikan najis yang ke sarungnya, ke bajunya, ke kainnya dan lain sebagainya. Maka ini yang akan mendatangkan was-was. Nah, kasihan itu. Ya, kalau lihat orang sholat was-was. Nanti atahiyat juga lama ini. Atta halilintar. Ya. Ini kasihan. Obatnya susah sekali. Ini. Kalau di pondok dulu obatnya ceburin ke kolam, ke kolah itu. Jadi lagi wudu cuma gini-gini terus, ya. Sambil kadang pegang duburnya. Ya. Ketika seseorang wudu maka ada setan khusus yang berada di tuburnya. Itik-itik ini. Dasim namanya. Dasim. Ada Pak namanya Dasim, ganti itu. Kalau ada namanya Dasim itu setan spesialis untuk menggoda wudhu kita. Yang suka ngitik-itik dubur itu. Namanya siapa? Dasim, bukan Hasim, Dasim. Dasimun. Istrinya namanya Dasimah. Itu ya. Dasimah ada? Aduh, ganti itu. Minal khubuthi wal khobaith. Jadi setan laki-laki dan perempuan. Loh, Pak Ustadz kok bisa tahu istrinya itu Dasimah? Loh, mereka juga nikah. Tapi jangan pernah tanya nikahnya di mana, penghulunya siapa, surat nikahnya ada apa enggak, jangan. Pokoknya mereka punya keturunan. Kemudian min ghairi takhirin wala sabkin. Jangan mendahului imam, khusus takbiratul ihram tadi rincian hukumnya haram, enggak boleh. Kemudian untuk yang lain ini hukumnya makruh. Ya. Ini wala sabkin, jangan mendahului. Bahkan terlambat dari imam 2 rukun atau mendahului imam 2 rukun berturut-turut atau lambat 2 rukun berturut-turut, sholat jemaahnya batal. Ini jadi yang pas bagaimana? Seperti tadi, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Itu bisa dipahami. Makanya sholat ketika sujud terakhir ini memang sepanjang mungkin, selama mungkin, ketika tidak dalam kondisi sholat berjamaah. Lagi sholat sendiri silahkan, setengah jam, 1 jam, silahkan. Kama yubayyinu lahum al-adhkara allati yaquluha al-imam wal ma'mum ba'da raf'i minar ruku' wa nahahum akhiran an mukhalafatil imam bi ayyi halin minal ahwal. Wujubu mutaba'atil imam ma'mumi li imamihi, kewajiban makmum mengikuti imam. At-tasmi' muhtasun bil imam walhamdu muhtasun bil ma'mumin.
Tadi teks hadisnya wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Maka kalau kita melihat secara zahiriyah, tasmi' membaca sami Allah ini untuk imam, kemudian membaca tahmid rabbana walakal ham ini untuk makmum. Tetapi qala al-jumhuru al-imamu wal munfaridu yaqulani sami Allahu liman hamidah. Ini wa qala Syafi'i al-musalli yajma'u baina tasbih wa tahmid la farqa bainal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Pendapat Imam Syafi'i, bagi imam, makmum atau orang yang sholat sendirian tetap sunnah membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidah menurut Imam Syafi'i dengan riwayat lain ini tetap sunnah bagi makmum membaca rabbana walakal hamd. Tujuannya untuk apa? Supaya setiap gerakan makmum atau imam tidak sepi dari berzikir kepada Allah. Nah, ini kan kalau ruku kemudian imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya tidak, berarti ada gerakan makmum yang tidak disertai di zikir. Kan seperti ini. Nah, kalau enggak baca sami Allah, maka Imam Syafi'i ini dalam setiap gerakan sholat hendaknya tidak sepi dari zikir. Maka ketika bangun i'tidal, bangun dari rukuk, tetap ngucapin sami Allahu liman hamidah. Bisa dipahami? Ini sunnah. Kalau diem aja gimana? Diem, enggak sami Allah juga enggak rabbana walakal hamdu, sujud ya enggak baca takbir, kemudian enggak baca zikir-zikir sujud, ini tetap sah. Cuman ada kekosongan dalam sholatnya. Terus kalau kosong dalam sholatnya buat apa ini? Pahalanya kurang. Bisa dipahami? Kemudian tadi di sini kalau imam sholat sambil duduk, maka kita sholat sambil duduk. Imam sholat sambil berdiri, kita sholat sambil berdiri. Nah ini kalau mazhab Syafi'i tetap imamnya duduk karena imamnya imamul qaum ya. Ini tetap sah imamnya sambil duduk uzur, apalagi dia orang nomor 1. Kemudian kita berdiri dalam riwayat lain tetap sah. Insyaallah ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu untuk tanya jawab, silahkan. Sebelah kanan. Ini, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya sering mendengarkan habis sholat asar ada taklim sebentar di sini, pengertian masalah mencuri dalam sholat. Apakah gerakan-gerakan yang disampaikan Pak Ustadz tidak banyak dilakukan, termasuk setelah sami Allah dan hamidah, tangannya sering bergerak-gerak sambil menarik baju untuk diluruskan ke bawah. Setiap gerakan selalu begitu di rakaat pertama sahabat. Apakah ini termasuk dalam kata mencuri dalam sholat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita melihat, bahkan mungkin kita sendiri juga melakukan.
Ya. Jadi ketika Sami Allah liman hamidah, ini kan ada perbedaan pendapat ulama ini. Ini seperti ketika berdiri kembali ke sini atau tangan ke bawah. Tapi yang enggak gini-gini. Ya, itu hari Minggu pagi baru ini. Ya. Biasanya orang gini, tangan gini-gini terus. Atau merapikan habis ini. Nah, ini. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah itu termasuk bid'ah yang dilakukan dalam sholat. Gak ada Nabi itu bener-benerin ini bajunya, jubahnya, habis sujud, ya, kemudian bangun, gini-gini, atau bahkan gini, hendak sujud, ya, jubahnya atau sarungnya udah siap-siap diangkat. Gak usah ini, gak ada gerakan-gerakan seperti itu. Itu gerakan-gerakan yang menjadikan kita ini makruh. Ya. Gak bagus dilakukan. Jadi kalau mau rukuk ya sudah, nggak usah pegang-pegang sarung. Kemudian habis sujud, ibu-ibu juga demikian. Ya. Muknanya nggak usah gini-gini, biasa aja pokoknya. Nggak usah benerin Sami Allah liman hamidah. Rapi-rapi. Udah, pokoknya itu semua dilakukan sebelum sholat. Udah rapi semuanya. Ketika sholat nggak usah Allahu Akbar. Ini mau sholat apa mau nyebrang kali? Gitu. Bilang gitu aja. Ada orang sholat tolak-tolak. Allah. Pak, mau nyebrang apa sholat? Gitu aja. Kalau yang gini nyebrang, gitu. Nah biasanya gitu, makanya kita siapkan. Jadi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin sibuk seperti itu termasuk melakukan perkara-perkara baru di dalam sholat. Nah jelas itu nggak boleh, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Kecuali yang tadi gerakan banyak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ini ya batal ini karena gerakan besar. Ini berapa udah? Meskipun satu ini dua karena dua tangan. Jadi cukup Sami Allah liman hamidah. Yang mau taruh di sini ya silakan. Kalau mazhab Syafi'i tanyakan di sini. Karena untuk persiapan ke bawah. Bisa dipahami? Jadi masih banyak sholat kita yang perlu dibenerin. Sehingga sholat kita usahakan seperti patok tanah itu. Nah pokoknya diem aja nih. Ya kita harus latih di malam hari. Bangun tahajud, latihan sholat nggak tolak-tolek, latihan pokoknya sholat yang luar biasa, latihannya malam itu. Ya, nggak ada orang lihat, ngapain benerin baju, nggak ada yang lihat juga kan? Ini, nah, bisa dipahami. Cukup Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya Ustaz, cuman sedikit memberikan info tambahan. Nggih. Tradisi di kita di Indonesia Asia Tenggara biasanya kita memang sering membuat dalam ibadah sholat itu hal-hal menurut akal kita, termasuk yang Ustaz jelaskan tadi, menambah-nambah, memperbaiki ini dan itu ya, dan itu jelas tadi itu bid'ah. Kemudian kesalahan yang banyak terjadi di dalam sholat antara ini sholat berjamaah, Ya. berimam-imaman, kita mengetahui kalau kita sholat berjamaah mengikuti imam itu kan wajib. Ya. Di dalam hadis tadi mengatakan wa iza sajada fasajadu. Kalau imam itu sujud, dia harus sujud. Iya.
Kalau dia bangkit lagi harus bangkit. Nah, kesalahannya apa? Si makmum ini merasa, ini logik menurut akal dia, ini imam ini nggak lama nih baca subhana rabbiyal a'lanya. Imam sudah takbir nih, udah balik kan, dia hajar panjang, apalagi itu sujud terakhir. Umumnya kita kan baca 3-5 kali udah cukup. Oh, dia nggak puas, sampai 10 kali sendiri, sampai 15 kali, sudah tahiyatnya mau salam baru dia bangkit. Nah, ini adalah kesalahan fatal, karena mengikuti imam itu wajib. Membaca tambahan tadi kan sunat aja, baca 3 kali kan udah cukup Pak, tapi banyak di mana-mana. Nah, kalau di Masjidil Haram umumnya biasanya orang Timur Tengah dia langsung negur itu, ya akhi, kenapa imam sudah bangkit, sudah takbir, ente kok masih sujud terus? Terus dia jawab, karena waktu sujud itulah yang paling afdal berdoa membaca kepada Allah. Jadi saya hajar aja sendiri kan gitu. Ya akhi, itu salah, karena sholat wajib, sholat berimam itu wajib mengikuti imam. Terus dia jawab lagi, apa dalilnya? Nah, dia bacalah hadis yang Ustadz tadi. Nah, jadi ini sekedar ini saja menambah informasinya seperti itu. Jadi kalau kita berimam-imaman, janganlah menambah-nambah bacaan sendiri, karena itu kan perintah. Siap, kata imam, kita harus siap, nggak boleh. Oh, saya belum lagi siap nih, doa saya harus panjang. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Makanya tadi saya sampaikan, ya. Jadi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Seorang hamba ini paling dekat kepada Allah ketika sujud. Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kamu kepada Allah. Benar. Makanya banyak orang yang sujudnya lama banget. Silahkan ketika sholat sendiri, sholat ketika dia jadi makmum, mutabaah, beradab ini lebih didahulukan. Mutabaah mengikuti imam ini berarti beradab kepada imam. Meski dalam mazhab Syafi'i ini enggak batal, ya, tapi makruh dan jadi fitnah. Ini orang kok enggak bangun-bangun ini, padahal masih hangat kalau kita pegang kan, tapi enggak bangun-bangun. Nah, seperti tadi ditanya, loh saya sujud kepada Allah, mendekat kepada Allah, benar. Nah, ini kadang kasusnya orang seperti ini, ketika sholat berjamaah sujudnya lama, ketika sholat sendiri sujudnya sebentar. Ini malah kebalik. Insyaallah ya, semoga semakin hari semakin sholat kita diperbaiki oleh Allah, ya, dengan kita berta'allum, belajar, mengkaji terus, ya, maka Allah akan menambahkan ilmu kita dan Allah akan perbaiki sholat kita terus, sehingga mutu kualitas sholat kita ini benar-benar berkualitas di hadapan Allah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.